bermakna. Di sini kita bakal bahas berbagai hal seru, cerita inspiratif sampai isu terkini. Semuanya tanpa basa-basi yang bikin bosan. Bersama aku Putri Ayu Lestari Dan aku Jillian Jusana Semara dan juga para narasumber hebat tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol asik dan bakal kasih insight baru untuk kita semua. Jadi santai aja. Duduk yang nyaman dan inilah Pojok Bincang. Let's bring the topic. Oke, jadi hari ini kita mau bincang-bincang masalah apa nih, Puyu? Karena kita anak muda ya, Gen Z nih terutama, kita harus bahas yang happening nggak sih, Dil? Oke, yang happening sekarang berarti tentang kesetaraan. Oke. Sama gender ya. Kayaknya kalau misalnya aku lihat-lihat ya kayak di Twitter, di Instagram, terus juga di YouTube atau di platform yang lainnya itu kayak lagi bahas tentang memperjuangkan hak-hak wanita dan emansipasi wanita gitu. Yes. Dan juga lagi marak nih kan yang kayak kalau biasa kita dengarnya business woman, Benar. worker mom, ya Iya. kan? Itulah ya bahasanya. Benar banget. Nah, daripada kita ngawang-ngawang nih ya, ngalor ngidul ngobrol berdua aja, saya juga gak seru banget. Jadi kita bakalan menghadirkan narasumber yang hebat. Nah, narasumber kali ini Bu Yu itu lulusan sosiologi dan beliau baru aja lulus tahun kemarin. Wow. Daripada lama, langsung aja kita panggilkan. Inilah Fitria Adinda. Halo Kak Fitria Adinda, cantik banget kayak namanya. Masya Allah. Apa kabarnya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Gimana? Tadi apakah macet atau mungkin nyasar nih kesininya? Sempet nyasar, Nah, Sudah kuduga ya teman-teman. tapi alhamdulillah nyampe dengan selamat. Sama iya. Sebelumnya kita mau ucapin dulu nih Kak Fitri, terima kasih banyak sudah datang ke sini meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bareng Puyu, bareng Billy Billy dan juga teman-teman bincang di rumah. dan semoga bincang-bincang kita hari ini bisa memberikan insight Kak yang baru untuk kita maupun untuk teman bincang. Oke, Kak Fitria Adinda boleh perkenalkan sama teman-teman bincang. Perkenalkan, nama aku Fitri Adinda, biasa dipanggil Kak Tia. Aku lulusan sosiologi tahun 2023 dan sekarang itu bekerja sebagai marketing online atau digital marketing di salah satu startup ojek online wanita atau OJESA gitu yang ada di Bandar Lampung. Oke, aku baca-baca juga ya Kak ya. Kalau nggak salah, Kak Tia ini pernah PKL. PKL yang berhubungan sama lembaga advokasi wanita damai. Oh iya, aku juga dulu waktu kuliah, waktu di sosiologi itu pernah PKL di NGO Damar atau Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Itu. Boleh ceritain nggak Kak, sebenarnya lembaga advokasi perempuan damai ini ruang lingkupnya ngapain aja? Jadi di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung itu kita tuh melakukan riset tentang kasus-kasus kekerasan seksual gitu di Provinsi Lampung dan khususnya juga di Kota Bandar Lampung. Terus juga ada advokasi dan penanganan hukum juga bagi korban-korban yang mengalami kekerasan seksual, seperti juga dari mulai anak-anak sampai yang sudah berumah tangga juga. Jadi kalau ada yang pengaduan ke situ gitu, kita bisa bantu secara hukum. Udah gitu juga melakukan berbagai kampanye dan penyuluhan juga seminar-seminar gitu tentang gender. Oh, berarti di situ kayak benar-benar apa ya, melindungi perempuan ya Kak ya? Betul sekali. Itu ada kayak rumah dan wadah untuk wanita. Kalau begitu nih Kak, karena ya, pengalamannya yang sangat besar dan luas tentang perempuan gitu ya. Kalau menurut Kakak sendiri, gimana sih peran seorang wanita dan bagaimana Kakak tuh memandang seorang wanita? Oke, menarik sekali ya. Wanita ini benar-benar luar biasa. Seorang yang punya power, sangat punya power gitu di di kehidupan kita. Karena perempuan itu adalah dasar fondasi gitu ya dari generasi bangsa gitu. Mereka yang menciptakan generasi bangsa yang baik gitu. Tapi walaupun dia punya power, dia juga rentan akan kekerasan, pelecehan gitu. Jadi banyak juga yang terkena beban ganda gitu. Jadi kayak serba salah gitu, perempuan dinilai cuman ranah domestik aja gitu di rumah gitu. Sedangkan yang bekerja ada yang bilang tidak mengurus rumah dan sebagainya, dan itu jadi beban ganda gitu. Dan menurut Katia sendiri,
masalah terbesar yang dialami perempuan saat ini, terutama di Provinsi Lampung ya, karena kakak sempat PKL juga di lembaga advokasi yang kakak sebutkan sebelumnya, itu apakah masalah terberatnya di perempuan? Berat itu adalah ketidaksetaraan gender gitu ya, di berbagai kalangan, baik itu anak-anak sampai yang sudah berumah tangga gitu, terlebih ya. Karena banyak juga kasus kekerasan KDRT itu di Bandar Lampung ini, dan juga sekarang di mana masanya kita menggunakan teknologi ya, teknologi sangat berkembang sekali, terutama pasca pandemi kan kita di rumah aja tuh. Jadi teknologi kan kita gunakan terus setiap hari, itu muncul kekerasan atau pelecehan jenis baru, yaitu KBGU atau kekerasan berbasis gender online. Jadi secara online gitu sekarang bahkan. Oh, berarti makin menyeluruh ya. Biasanya tentang gender kayak gitu, kita biasanya catcalling nggak sih kalau perempuan biasanya ya, teman-teman bincang bisa catcalling secara langsung gitu. Tapi kalau sekarang ada kan Ada KBGU. KBGO gitu, berbasis online. Biasanya tuh ya yang suka komen-komen anime itu biasa di video yang banyak banget tuh. Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati teman bincang nih, karena jarimu harimau musnah. Betul. Yang suka share-share video, nah itu juga Oh, bisa kena. Itu juga bisa kena ya. yang suka share video yang sure ya. Oh, Bisa kena, hati-hati gitu aja. karena ada ini juga ya, undang-undang yang menangani masalah video-video seperti itu ya. Kekerasan media sosial. Kalau dari pengalaman Katia sama PKL nih, masalah yang paling banyak dihadapin di lembaga advokasi perempuan Damar itu apa Kak? Kalau yang di lembaga advokasi perempuan Damar itu sebenarnya kebanyakan KDRT, terus pelecehan seksual terhadap anak, terus juga kekerasan seksual saat berpacaran. Itu banyak juga ternyata ya. Banyak banget. Gitu, kekerasan dan pelecehan. Kalau KDRT sendiri biasanya tentang umur pernikahan berapa Kak? Kadang ada juga sih yang udah punya anak gitu. Jadi ya nggak nentu sih kadang. Itu berarti lumayan banyak yang dialami sama perempuan-perempuan Lampung nggak, terutama tentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu masih banyak banget, walaupun di zaman sekarang nih, di modern sekarang masih banyak ternyata yang melakukan KDRT. Tapi kalau kan tadi kakak sebutin juga tuh di jenjang pacaran. Kalau pacaran konsepnya gimana tuh kak? Dan pelecehan seksual. Semisal nih dia meminta foto atau video yang perempuan itu Tidak. Iya, benar begitu. Yang kayak gitu. Nah, terus kita share begitu. Nah, terus di upload ke media sosial dan sebagainya. Terus juga berujung pada pemerasan. Iya benar banget. Nanti disebarin gitu. Iya. Atau dikasih siapa? Ya, benar. Jadi kekerasan secara ekonomi juga gitu. Jadi udah kekerasan seksual secara ekonomi juga. Pokoknya perempuan dirugikan gitu. Berarti dampak dari kekerasan seksual ini itu gak cuma pribadinya aja, tapi ternyata ekonomi juga kena ya. Iya, itu selanjutnya hasil turunan dari kekerasan seksual itu. Dan terus juga sebenarnya lagi banyak juga Bu ya di Twitter. Kalau nggak salah aku di komunitas di Twitter juga itu pengecaman sih ke pihak yang bersalahnya itu, kayak kalau misalnya nggak mau begini-begini, gue kirim nih ke keluarga lo, atau enggak kalau misalnya lo nggak mau transfer sekian gue kirim nih gitu, gue sebarin nih. Jadi apalagi kalau misalnya perempuan yang bekerja, bisa tuh kan dikirim, wah gue kirim nih ke perusahaan dan matiin pekerjaan orang berarti ya, benar banget. Terus perannya lembaga advokasi Damar sendiri, perempuan Damar sendiri itu apa Kak ke masalah-masalah itu? Itu pertama ya, kita dampingin dulu gitu ya sang korban gitu ya, yang melapor ke lembaga advokasi perempuan Damar gitu. Setelah laporan itu diterima gitu, kita tuh tanya dulu dia maunya gimana gitu, penyelesaian secara hukum kah atau hanya psikolog aja, ke psikolog gitu. Itu tidak dipungut biaya. Oh Betul. ini insight baru yang penting banget untuk teman-teman bincang di rumah yang perempuan, terutama kalau merasa ekonomi sulit tapi udah ditekan mati-matian dari hal KDRT, terus juga pelecehan seksual dari lawan jenis,
itu bisa berarti ke lembaga advokasi perempuan Damar ya tadi ya. Tapi ngomongin soal advokasi tadi ya, Damar, itu kan berarti pekerjanya rata-rata wanita ya? Banyak yang wanita juga dong berarti ya? Nah, kalau menurut Kak Tia sendiri nih, gimana sih pandangan kakak tentang wanita yang bekerja? Atau mungkin teman-teman kalau punya pandangan juga nih, menurut kalian gimana sih wanita yang bekerja itu? Boleh banget komen di bawah, karena itu bakal membuka juga nih ruang diskusi untuk kita. Iya, ini masih ini sih ya, banyak perspektif tentang ini gitu ya. Kalau misalnya yang perempuan yang bekerja itu, kebanyakan orang budaya kita, terutama ya, kultur kita yang bilang kalau perempuan itu cuman di ranah domestik aja. Jadi di sumur, dapur, kasur. Ya, iya. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman gitu, seiring kemajuan juga perkembangan pemikiran gitu ya, kita satu zaman sekarang ini sangat apa ya, dinilai sebagai perempuan mandiri. Misalnya ini apa, perempuan bekerja dan perempuan yang berdaya gitu. Jadi artinya dia mampu menghidupi dirinya sendiri dan bernilai di mata masyarakat gitu. Jadi kita bekerja itu bukan seolah kita meninggalkan kewajiban kita di rumah gitu, apalagi kalau yang udah menikah gitu, meninggalkan apa, kodratnya gitulah istilahnya. Tidak, tapi bekerja itu kita niatkan untuk menambah pengalaman dan juga menambah nilai diri kita gitu. Jadi kita terus berkembang gitu, jangan di tempat. Berarti bekerja itu meningkatkan value wanita di mata masyarakat. Gitu ya. Kita punya nilai, kalau enggak kita geliatkan. Betul banget, dan juga aku juga sebenarnya kurang setuju dengan perspektif atau persepsi kalau perempuan itu harus ada di belakang laki-laki. Itu sih iya. aku nggak banget ya. Iya, ini pemikiran wanita zaman sekarang sebenarnya udah mulai maju ya teman-teman. Udah mulai seharusnya nggak begini nih gitu. Seharusnya kita sama-sama manusia, kita bisa sama-sama jalannya begini nggak? Dan kesetaraan itu kadang diartikan salah gitu sama orang. Jadi kayak setara tuh dinilai kayak sama, kayak Semuanya perempuan sama, harus gitu. ini, perempuan dan laki-laki tuh harus sama gitu gini-gini. Ya, tapi kan beda gitu dari fisik dan sebagainya. Kita sebenarnya lebih kepada berupaya untuk meningkatkan keadilan gender gitu. Jadi bukan kesetaraan itu, bukan hak artinya kita harus sama gitu, semuanya harus sama gitu. Kayak misalnya yang jadi perempuan jadi kuli, laki-laki jadi kuli gitu kan, harus dikasih rata sama gitu. Sebenarnya nggak gitu juga. Keadilan kita tuh yang dibutuhkan adalah keadilan. Jadi kita diberikan ruang untuk bisa bekerja, untuk bisa mengenyam pendidikan yang sama gitu dengan laki-laki gitu. Karena kan keadilan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, benar banget. Oke, berarti membuang kultur lama, menggantikan dengan kultur yang baru, tapi tetap disetarakan dengan kodrat yang ada ya tadi ya. Betul ya. Oke, aku tadi juga dengar Katia kerja sekarang di OJSA ya, ojek perempuan. Betul. Menurut Katia sendiri, stigma masyarakat tentang perempuan yang bekerja terlebih sebagai ojek itu gimana? Awalnya direndahkan ya, pasti dinilai sebelah mata gitu ya. Karena kan umumnya itu apa, ojek itu laki-laki. Laki-laki, ya. Selebihnya. Jadi ya awalnya owner aku tuh kayak awalnya tuh diremehkan gitu. Aku bisa gitu buat ojek khusus wanita gitu. Emang wanita bisa jadi ojek gitu kan? Terus kan ini yang suka sen kanan belok kiri kata bahas juga sih ya, luar biasa. Lama kan jalannya gitu lah, pokoknya banyak lah ya apa yang menjatuhkan sana sini gitu kan. Tapi owner saya itu berusaha menilai bahwa ini loh salah satu pemberdayaan wanita gitu. Iya benar banget. Salah satu cara apa agar wanita juga bisa bekerja gitu kan. Dan kita juga kan kadang butuh gitu loh, kadang nggak nyaman dengan laki-laki. Oh iya, gitu kan. banyak ya sekarang. Ya gitu kan. Terus juga mengurangi tindak pelecehan seksual. Iya, gitu. benar banget. Karena banyak banget sekarang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan sama oknum-oknum ojek online ataupun taksi online gitu-gitu. Dan itu meresahkan perempuan juga sebenarnya, sebagai kita perempuan yang emang tenaganya lebih kecil dibandingkan laki-laki yang lalu masalah fisik gitu ya. Dan OJSA ini menurut aku salah satu
inovasi yang bagus juga untuk perempuan, biar perempuan tuh merasa lebih aman. Karena sebenarnya di Jakarta juga udah banyak loh ojek-ojek perempuan, Kak. Dan aku boleh tahu nggak sih sebenarnya Ojesa ini apakah emang ownernya dari Lampung atau dari luar Lampung terus ke Lampung? Kalau Ojesa sendiri itu ownernya dari Lampung, ya, beban Lampung. Cuman sekarang memang sudah membuka cabang, ada di Palembang, ada di Metro Lampung, di Bandar Lampung, terus juga di Sukabumi, Jawa Barat. Ah, berarti udah banyak ya. Dan nanti insya Allah buka-buka cabang di daerah lain juga. Tidak, semoga bisa seluruh Indonesia ya. Amin. Jadi perempuan juga bisa merasa lebih aman lah ya. Kalau kan tadi kalau posisi sendiri sebagai digital marketing atau betul digital marketing, berarti boleh dong spill nih akun sosial media Ojesa biar mungkin teman-teman nih yang mau menggunakan Ojesa bisa menghubungi kemana nih Kak? Jadi Instagramnya ojesa.indonesia_id. Ya, teman-teman yang mau menggunakan jasa Ojesa sendiri itu bisa banget langsung cek-cek Instagramnya Ojesa tadi ya. Lanjut lagi nih Kak, aku mau tanya-tanya. Kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang pekerjaan kakak ya, terutama juga sebagai wanita juga nih kan. Kalau menurut kakak sendiri nih, gimana sih Kak cara kita nih para perempuan untuk memulai memberdayakan diri kita nih di Lampung sendiri aja deh? Gitu. Kalau iya, sebenarnya kalau untuk cara memberdayakan diri tuh kita harus tahu gitu loh, potensi kita, kemampuan kita, terus hobi kita perdalam, kita ngikutin berbagai pelatihan dan seminar gitu. Jadi kan membuka pikiran kita juga. Jadi yang pertama itu tingkatkan skill ya, karena itu penting banget buat kita bertahan di dunia kerja ataupun dalam kehidupan kita gitu ya. Terus juga kedua, terus belajar dan perluas pemikiran gitu. Kalau misalnya kita pemikirannya luas gitu juga kan akan mudah untuk mendapatkan hal-hal baru, untuk mengikuti hal-hal baru yang apa ya, Menerima hal-hal baru ya, yang baik gitu ya. ya betul itu. Dan juga jangan takut untuk melangkah gitu. Jadi jangan batasi diri kita gitu. Misal kita wanita nih, aku dibilangnya nggak usah sekolah tinggi ngapain gitu ya, cuma nanti jadi ibu rumah tangga ujung-ujungnya. Jangan guys, kita jangan dengar stigma itu, karena ya zaman sekarang kita harus punya value gitu kan. Iya, punya biar kita tidak direndahkan gitu kalau orang lain. Benar, apalagi banyak kasus-kasus kayak KDRT segala macam itu sebenarnya upaya kita sendiri untuk melihat kasus-kasus tersebut sebagai peningkatan value kita untuk bisa lebih bernilai di mata masyarakat. Kalau menurut Katia sendiri, mungkin kita diskusi kali ya tentang gimana sih upaya atau cara dari masyarakat ataupun dari pemerintah daerah sendiri untuk menciptakan lingkungan yang inklusif gitu bagi perempuan, terutama di daerah Lampung ya. Kalau menurut aku sih dari awal ya, karena kan kekerasan dan pelecehan itu kan terjadi karena tidak adanya pengetahuan tentang gender gitu ya. Terus juga ya kadang ketidaktahuan itulah yang menimbulkan adanya ketimpangan gitu. Jadi yang pertama itu yang benar-benar harus ditekankan itu tentang pendidikan gender gitu ya. Iya benar banget, kayaknya inovasi yang bisa kita lakukan sekarang itu tentang pendidikan gender mungkin ya, terutama pada anak-anak usia dini, terus juga pada anak-anak sekolah dasar gitu. Itu harus diterapkan dalam pendidikan gender. Apa sih hakikat perempuan, apa sih hakikat laki-laki, terus juga apa yang harus dilakukan gitu, kewajibannya sebagai perempuan dan juga laki-laki itu mungkin harus jadi concern pemerintah juga ya, untuk mungkin bisa merubah kurikulum menjadi lebih melihat pada masyarakat sekitar tentang, terutama tentang kesetaraan gender sendiri. Karena sebenarnya aku juga sempat lihat kalau misalnya di negara-negara lain, terutama di Swedia kalau nggak salah waktu itu aku baca, itu mereka sudah menerapkan malah tentang kurikulum berbasis gender netral kalau nggak salah. Gender netral itu jadi mereka bukan cuma ada pendidikan gender, namun juga semua mata pelajaran yang mereka terapkan ke murid-murid mereka itu nggak ada yang berat sebelah gitu kalau bahas masalah pekerjaan atau masalah yang lain-lain di masyarakat gitu. Mungkin bisa dijadikan contoh sebagai inovasi zaman sekarang untuk bisa kurikulumnya mungkin dirubah menjadi lebih ke gender netral tadi itu. Terus juga mungkin buat lembaga.
lembaga-lembaga itu juga yang nantinya akan mungkin bekerja sama ya dengan sekolah-sekolah gitu, karena mungkin kalau mau mengubah kurikulum secara langsung gitu kan agak perlu apa ya, perjalanan yang panjang ya. Benar. Dan juga begitu, jadi kayak kita mungkin bisa buat lembaga dulu yang bergandengan dengan sekolah-sekolah, Terutama di Provinsi Lampung nih ya, Provinsi Lampung, betul banget. tentang pendidikan berbasis gender ini. Dan melihat tuh progres atau perkembangan yang terjadi, dan apabila progres itu baik ya, bisa juga tuh untuk menjadi kurikulum tetap nih di Indonesia Iya, sendiri. benar banget. Bisa jadi pertimbangan mungkin untuk para pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, untuk mungkin bisa lebih melihat betapa bagusnya dan betapa efektifnya kurikulum tersebut, pendidikan gender tersebut kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi penanggulangan pertama kali ya. Karena pendidikan itu sebenarnya teman-teman, kalau yang dari aku rasakan sendiri ya, itu paling nyantol materi waktu masih kecil nggak sih? Iya. Karena masih golden age ya. Seperti pemerintah Jepang juga mengajarkan tentang budaya bersih, hidup buang sampah tidak sembarangan gitu ya. Itu juga sejak dini gitu, sejak usia kanak-kanak gitu, di tangan kanak-kanak gitu. Mereka diajarkan untuk menjaga lingkungan gitu kan ya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu memang harus diajarkan sejak kecil, berpengaruh sekali gitu ketika diajarkan waktu kecil gitu. Betul banget. Karena memang apa yang kita dapatkan semasa kita kecil itu biasanya akan membentuk bagaimana kita gitu loh, akan memupuk bagaimana kita ke depannya. Dan kalau misalnya kita punya fondasi yang kuat, yang baik, insya Allah sih kita ke depannya bakal jadi pribadi yang baik juga gitu kan. Iya. Akan selalu menerapkan apa yang telah kita pelajari gitu. Benar banget. Itu mungkin bisa jadi inovasi dari pemikiran anak-anak zaman sekarang kali ya. Karena kita juga sama Tia kayaknya umurnya nggak jauh beda. Tapi ya kadang nih orang-orang ini berpikir bahwa pendidikan gender itu dinilai tabu. Padahal pendidikan gender itu penting banget untuk membentuk perspektif gender yang benar gitu ya. Kita penting banget untuk ngajarin gimana sih bedanya itu seks dan gender gitu kan. Kalau misalnya seks itu kan tidak bisa diubah, misalnya jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu seks. Tapi kalau misalnya gender itu peran yang ada, perempuan itu seperti apa, laki-laki seperti apa, itu kan dibentuk sama kultur gitu. Jadi penting banget untuk kita ngajarin itu ke anak-anak agar dia dewasanya itu memiliki perspektif gender yang tepat gitu ya. Iya. Dan juga kadang banyak banget yang aku temukan ya kalau di Indonesia sendiri tuh, dan orang tua bukan memberitahu, itu malahan ngomong kayak saru, kadang-kadang suka gitu ya. Dan tanpa dari ada situ, ininya tanpa ya. ada penjelasan. Jadi tuh anak tuh bingung, itu kenapa yang kayak gitu. Dan ditakutkan anak itu malahan tahu dari hal yang negatif. Betul, hal seperti itu. Iya kan? Jadinya Lebih bagus ada pendidikannya sendiri gitu ya. Jadi anak tuh bisa lebih mengerti, yaitu dari sekolah. Bisa mereka mengekspor lebih banyak lagi, bertanya tentang rasa-rasa penasaran mereka tanpa mungkin ada stereotip dari orang tua sendiri yang kayak tadi ya, kayak saru nggak boleh gitu, anak perempuan nggak boleh kayak gitu. nah itu. Dan juga mungkin ini jadi acuan untuk kita kali ya Kak ya, Dil, juga tentang kalau kita tuh perempuan harus punya wawasan yang sangat luas, supaya kita bisa memberi insight ke anak kita yang benar gitu ya. Iya, Itu tugas banget sih buat perempuan. betul banget tuh. Jadi memang tugas perempuan ini super duper nih ya. Banyak ya. Banyak gitu. Kalau harapan sendiri nih, harapan Katia untuk perempuan di generasi sekarang, maunya tuh seperti apa sih? Oke, untuk perempuan-perempuan di zaman sekarang gitu ya, pasti udah banyak juga sih yang perspektifnya terbentuk dari sosial media gitu kan. Karena sekarang juga banyak influencer yang ini yang mengangkat tentang gender ini ya gitu ya. Jadi tentang keadilan gender gitu kan, sudah banyak yang menyuarakan gitu, dan sudah banyak juga yang speak up gitu. Kadang orang nilainya gitu kayak kasus kekerasan makin meningkat, makin takut gitu ya. Padahal justru bisa jadi itu adalah bukti bahwa kita tuh udah berani speak up gitu ya. Dari kasus-kasus yang sebelumnya orang bilang itu aib gitu, orang bilang masih takut gitu untuk bersuara gitu. Tapi kalau misalnya kita ngalamin hal tersebut, jangan pernah takut untuk mencari perlindungan. Terus juga kita harus benar-benar ningkatin nilai dari diri kita, value kita, agar kita itu bisa memberdayakan diri kita sendiri gitu ya, biar nggak sampai kita direndahkan, apalagi dilecehkan gitu, diinjak-injak gitu. Benar banget. Itu adalah salah satu poin yang penting ya.
Jangan sampai perempuan diinjek, apalagi di zaman sekarang gitu, udah bisa, udah ada platform media sosial sendiri yang bisa kita tuh sebenarnya bisa nyari ilmu dari mana aja ya Kak Tiga, benar nggak sih? Selain dari pendidikan, terus juga dari sosial media, apalagi kita bisa akses sampai ke luar negeri. Jadi jangan sampai membatasi diri sendiri untuk terus berkembang dan punya value diri gitu. Dan juga sosial media sendiri juga bisa tuh dijadikan sebagai wadah atau jalan kita nih untuk menyuarakan apa yang kita rasakan, yang mungkin teman-teman merasa sesuatu hal yang tidak adil atau hal yang tidak baik. Kalau takut banget nih sekiranya mau langsung ngomong ke pihak yang berwenang, bisa tuh ya kan menghubungi lembaga-lembaga yang punya sosial media. Pasti kan sekarang udah banyak ya Kak ya, seperti itu. Dan terakhir nih Kak, yang paling penting pesan untuk seluruh perempuan yang ada di Lampung dari Kak Tia sendiri bagaimana? Semua perempuan di Lampung, jangan batasi diri, terus kembangkan diri kamu. Dan juga untuk anak-anak mudanya nih khususnya, gunakanlah sosial media dengan bijak. Jangan umbar privacy, terutama jangan mau kalau misalnya diminta suatu hal yang aneh gitu sama pacar kalian. Kita harus lebih mawas diri gitu lah. Dan jangan takut kalau misalnya terjadi sesuatu hal untuk speak up. Oke, makasih Kak Tia udah mau menemani kita dan juga teman bincang untuk membahas topik kita kali ini tentang perempuan masa kini. Dan juga berbagi pengalaman serta pandangan nih. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Dili dan juga Kak Tia nih untuk episode pertama kita. Benar banget. Teman-teman bincang bisa banget ikut diskusi di bawah pandangan kalian tentang topik kita perempuan masa kini. Betul. Pandangan kalian, mungkin juga inovasi-inovasi kreatif kalian tentang menanggulangi masalah ini. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. So this is Julie And this is for you. Ciao. Kita, perempuan masa kini, membuktikan bahwa tekanan dan juga peran besar bukanlah penghalang, tapi sebuah motivasi untuk terus maju ke depan. Dengan ketangguhan dan juga semangat menjadi perang pudar, perempuan bukan hanya berkontribusi dalam keluarga maupun masyarakat, namun juga sebagai motor penggerak perubahan demi masa depan yang setara.